Orang yang kita cintai saja pun kadang-kadang kita tersakiti. Rindu-rindukan tinggal dengan orang yang kita nikahi, itu pun kadang-kadang masih menimbulkan pertikaian, menimbulkan rasa duka. Apalagi tinggal dengan orang yang tidak kita kenal dalam majmuknya masyarakat. Maka tentunya suatu hal yang lumrah, kita akan disakiti atau kita akan menyakiti. Ada orang yang akan berbuat zalim kepada kita, atau kita lebih dahulu menzalimi orang, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, dalam urusan balas membalas, ada 3 tipe cara membalas. Tipe pertama, di saat kita disakiti atau dizalimi, maka kita membalas kezaliman itu dengan yang lebih dahsyat. Kita membalas kezaliman itu dengan yang lebih hebat. Kita lebih zalim daripada orang yang zalimi kita lebih dahulu. Dikeluarkan darah kita, dan kita membalasnya dengan membunuh orang tersebut. Jadi misal jari kita dipotong, tapi kita tidak membalas sesuai, tapi kita membalas lebih hebat daripada yang dia lakukan. Di saat dia mencuri harta kita, maka yang kita lakukan pada orang itu adalah bukan hanya mencuri hartanya, tapi kita akan membunuh pencuri itu. Jadi kita dizalimi, tapi kita melakukan balasan lebih hebat daripada yang dia lakukan. Artinya dia zalim, kita pun lebih zalim. Nah, itu tipe pertama cara membalas. Dalam dunia politik ini kadang-kadang dipraktekkan. Ketika disakiti, kemudian dibalas dengan balasan yang lebih hebat. Ada tipe kedua cara membalas, yaitu dengan hal yang sama. Artinya dipotong jari kita, kita potong jarinya. Dihina kita, kita menghinanya. Dicuri barang kita, kita mencuri barangnya. Digores mobil kita, kita berhenti lalu kita menggores mobilnya. Ini tipe kedua cara membalas, tapi kita tidak berlebihan, hanya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ini tipe kedua cara membalas kejahatan orang. Kedua-dua tipe ini dalam agama tidak dianjurkan kecuali apa yang telah disetujui dan diridai oleh hakim. Nah, jadi contohnya kalau kita dibunuh, Islam itu ada, kalau hakim memvonis bahwa kita berhak membunuh balik atau disebut dengan qisas, maka di saat itu terjadilah qisas, tapi bukan kita yang melakukannya, tapi pihak hakim. Dia yang membunuh orang yang telah membunuh. Dia memotong tangan orang yang telah memotong tangan. Tapi ketentuannya adalah syariat. Setelah divonis oleh hakim, berhak untuk dibalas dengan perbuatan yang sama. Jadi intinya kalau langsung melakukan perbuatan tersebut, kedua-dua tipe ini tidak dianjurkan dalam agama. Nah, tipe ketiga adalah pilihan Allah, pilihan Nabi. Apa dia? Ketika kita dizalimi, ketika kita disakiti, kita tidak menzaliminya dengan lebih hebat, kita tidak membalas sesuai dengan kezaliman dia, tapi bahkan kita memaafkannya. Dan ternyata inilah pilihan yang sangat cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat afun. Makanya kita kadang-kadang memuji Allah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang-orang yang memberi maaf. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Jadi sifat Allah memaafkan. Coba lihat bagaimana Allah membalas perlakuan hamba yang telah berpuluh tahun menghinanya. Coba lihat bagaimana Allah membalas kehidupan orang kafir yang
tidak pernah percaya dengan ketuhanannya. Allah tumbuhkan semua pepohonan di tanah kafir. Allah tumbuhkan kacang-kacangan di Israel. Allah berikan harta berlimpah di tanah-tanah orang-orang yang tidak pernah percaya bahawa dia Allah. Allah pelihara mereka. Allah sehatkan mereka. Bahkan Allah beri otak mereka lebih encer daripada otak kita. Kita asal dengar nama Amerika, terbayang pintar, ganteng, kesempurnaan dunia. Padahal mereka kelompok orang-orang yang paling membenci Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah orang Perancis hari ini paling getol untuk merendahkan Islam? Pernahkah Allah hancurkan negara Perancis itu? Belum. Dan tidak. Allah pelihara. Kehidupan masih berlanjut. Ini sifat Allah. Bahkan Allah menunggu mereka sebelum sakaratul maut datang. Allah menunggu semoga hamba yang telah menghinanya ini bisa kembali kepadanya di detik-detik terakhir sebelum sakarat. Jemaah mereka Allah, begitulah hamba, begitulah Allah memaafkan hamba. Maka pilihan yang terbaik yang dicintai Allah adalah ketika kita disakiti, dizalimi, maka memaafkan itu menyebabkan turunnya salah satu janji Allah, yaitu Allah akan maafkan kita. Nah, jadi kita ini seperti diberi order oleh Allah. Kalau engkau disakiti, kalau engkau dizalimi, pilihannya engkau mau memutuskan dengan hukum syariat, engkau bisa balas, tapi di dalam hatimu engkau belum memaafkannya, atau engkau betul-betul memaafkannya. Kalau engkau betul memaafkannya, maka aku akan maafkan engkau. Begitulah kira-kira kiasan bahasa Allah. Kita ini dengan Allah tidak mungkin lepas daripada dosa. Kita baik dari satu sisi, belum tentu baik di sisi yang lain. Kita berjamaah subuh, zuhur, asar, pulang subuh, pulang jamaah asar, apakah kita sudah yakin kita berbuat baik kepada Allah? Belum tentu. Yang buat baik kepada Allah waktu berjamaah, pulang kemudian mulai melakukan maksiat. Artinya kita tidak lepas daripada menyakiti Allah. Tidak ada yang bisa sempurna. Allah tawarkan, mau ku maafkan segala dosamu, mau ku maafkan segala kekuranganmu, maka syaratnya maafkanlah orang lain. Itu tawaran Allah. Jadi kita ini diminta oleh Allah pilih. Mau meneruskan dendammu, mau meneruskan rasa sakitmu, silahkan, engkau berhak. Artinya kita kalau disakiti berhak menunggu-nunggu balasan. Hutang kita tidak dibayar. Hutang tidak dibayar. Pilihan dua, maafkan atau kita menunggu balasan di akhirat. Kalau menunggu balasan di akhirat, maka Allah pun janji semua yang terzalimi Allah bereskan. Bagaimana cara Allah bereskan? Semua yang pernah menyakiti hamba yang lain, semua yang pernah menumpahkan darah hamba yang lain, semua yang pernah menyakiti kehormatan orang lain, yang menghinanya, mengupatnya, mengejeknya, semua orang yang pernah menyakiti harta orang lain, mencuri, merampok, tidak bayar hutang. Itu tidak bayar hutang, itu pancuri. Cuma pancurinya dengan lemah lembut, datang dengan air mata, mengiba-iba memohon 15 juta. Ketika sudah kita beri, dia tidak membayarnya. Nah, gantian kita yang berurai air mata. Itu pencuri juga, cuma pencuri dengan cara berhutang. Pilihannya dua. Kalau mau tunggu akhirat silahkan. Allah tidak akan menyelesaikan sampai kita rida. Artinya Allah tidak akan memaafkan orang yang tidak bayar hutang itu sampai kita memaafkan. Kalau kita tidak maafkan, apa yang terjadi di akhirat? Allah ambil amal saleh daripada orang yang tidak bayar hutang itu. Jadi orang yang tidak bayar hutang itu sudah haji, umrah, kemudian salat berjamaah, lalu kemudian sedekah, bayar zakat. Yang enggak ada sama dia apa? Bayar hutang. Ada tipe begini, kalau amal baik, baiknya minta ampun, yang bayar hutang han. Maka nanti yang terjadi, Allah akan ambil kebaikan orang ini, amal-amalnya diberikan kepada orang yang dia tidak bayarkan hutang, sejumlah hutangnya. Jadi kita tidak dapat lagi dinar dirham, tapi kita dapat amal saleh dari dia. Itu pasti.
sejumlah hutang, semakin sakit perasaan, berpuluh juta tidak dibayarkan, sabarlah, tidak akan hilang puluhan juta itu. 500 rupiah pun tidak akan hilang selama kita tidak memaafkan di dunia. Allah selesaikan di akhirat. Artinya kita dapat hak kita kembali. Oh, tidak cukup amal saleh dia membayar hutang kita, maka amal buruk kita akan dicampakkan kepadanya. Maka kadang-kadang kita masuk surga dengan hutang yang kita sabar, dengan urusan hutang yang kita sabar di dunia. Asal ketemu sama dia kita gusuk-gusuk dada. Bahkan ada yang lebih reman orang berhutang daripada kita yang memberi hutang. Sudah dia yang membelalakkan matanya ke kita. Seharusnya kan kita, tapi kita sabar, maka Allah bereskan di akhirat. Itu pilihan pertama. Tapi pilihan kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kalau engkau memaafkannya, dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan, ketika kita memaafkan hutang kita, maka fahuwa khairul lakum, itulah pilihan terbaik bagimu. Maksudnya apa? Memaafkan hutang dengan jumlah sekian juta, setelah kita lihat ternyata dia benar-benar miskin, ternyata benar-benar dia bangkrut, ternyata benar-benar dia tidak mampu, maka Allah mengatakan itulah pilihan yang paling baik untukmu. Apa maksudnya? Allah maafkan dosa-dosa kita karena kita telah memaafkan rasa sakit hati kita kepada orang. Jadi pilihan kita di dunia hanya dua. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang memaafkan kesalahan saudaranya, dipastikan dia akan mendapatkan hal yang sama dari Allah. Allah akan maafkan dirinya. Huzaifah Al-Yamani, salah satu sahabat Nabi, pernah memberi hutang kepada sahabat yang lain. Ternyata sahabat yang berhutang ini tidak mampu membayar, tapi sayangnya dia tidak berani melaporkan keadaan dirinya kepada Huzaifah. Akhirnya Huzaifah mendatangi rumahnya untuk menagih hutang, dan dia bertemu dengan orang tersebut. Lalu Huzaifah bertanya, kenapa engkau menghindariku selama ini? Kenapa engkau ketika aku cari tidak pernah ada? Nah, ini kebetulan hari ini dia bertemu. Lalu orang ini mengatakan, aku malu bertemu denganmu ya wahai Huzaifah. Sesungguhnya aku belum punya uang hari ini untuk kubayar hutangmu. Lalu Huzaifah berkata, benarkah? Apakah betul engkau tidak mampu? Benar-benarkah engkau sudah tidak mampu lagi bayar hutang? Dia mengatakan, benar, demi Allah aku benar-benar sudah tidak punya harta untuk bayar hutang. Maka aku menghindar darimu, bukan menghindar dari hutang, karena aku malu bertemu denganmu. Lalu kemudian Huzaifah mengatakan, kalau benar apa yang engkau katakan, maka hari ini Allah menjadi saksi di antara kita, ku maafkan semua hutang-hutangku kepadamu. Jadi Bapak Ibu maka Allah, soal memaafkan hutang ini, itu lihat orang. Kalau orang itu tidak bayar hutang dengan sengaja, dan bahkan itu menjadi hobi dia, ternyata dia bukan hanya berhutang pada kita, hampir semua orang dia berhutang, dia tipu, dia tidak bayar, memang orangnya jahat. Sudah berhutang, kemudian tidak ada rencana memohon maaf, orangnya jahat, memang itu hobinya, sudah banyak korbannya. Maka orang tipe begini itu tidak perlu dimaafkan, karena dengan memaafkan akan menjadi sebuah kebiasaan yang dia lanjutkan. Mana yang orang kita maafkan, yaitu orang-orang yang setelah berhutang pada kita, lalu kemudian tidak mampu membayarnya, benar-benar tidak mampu, jatuh miskin, usahanya bangkrut, dan dia jujur, dia datang, dia mohon maaf, dia mohon maaf, dia katakan bahawa belum ada uang, tunggulah sebentar, sabarlah sebentar. Nah, orang-orang beginilah yang dianjurkan agar dimaafkan hutangnya. Maka kita tidak dapat apa-apa lagi dengannya. Mungkin 15 juta hilang begitu saja hanya dengan memaafkan, tapi ketahuilah tidak hilang sama sekali di sisi Allah. Tidak hilang sama sekali di sisi Allah. Allah akan mengganti dengan balasan yang sama. Artinya, kalau seandainya Allah mengatakan kepada kita, engkau telah memaafkan hamba-Ku yang telah Kubuat miskin, karena yang membuat miskin Allah, engkau telah memaafkan hamba-Ku yang telah Kubangkrutkan usahanya, maka aku pun memaafkanmu di hari yang tidak ada maaf kecuali maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini janji Allah. Inilah perbuatan yang persis dibalas dengan hal yang sama. Jemaah melakukan Allah.
Di sisi yang lain, memaafkan kesalahan orang, memaafkan kezaliman orang terhadap kita, itu akan menimbulkan efek terbalik. Dari bencinya dia, biasanya akan berubah menjadi cinta. Dan ini jaminan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Fussilat 34-35, Allah mengatakan la tastawil hasanah wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Pertama Allah mengatakan tidak sama orang berbuat baik dengan orang berbuat jahat. Balaslah kebaikan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kemudian Allah sambung, fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun. Lihatlah kalau engkau membalas kejahatan orang dengan kebaikan, yang dulu dia adalah musuh nyatamu, ka'annahu waliyun hamim, tunggulah dia akan menjadi teman setiamu. Ini salah satu janji Allah, bahawa kalau kita memaafkan kesalahan orang yang menzalimi kita, selain Allah maafkan dosa-dosa kita, ternyata ada efek yang membuat orang bisa mendekat ke kita. Dulu musuh jadi kawan. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bukankah kita mendengar cerita-cerita tentang kemurahan hati Nabi setelah disakiti, dilempar kotoran lembu ketika dia salat, bagaimana dia dihina oleh Umar bin Khattab, bagaimana dia dihina oleh sahabat-sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan yang berencana membunuhnya. Semua orang-orang yang pernah menghina Nabi, ketika Nabi berbuat baik kepadanya, maka semua mereka menyatakan sumpah setianya kepada Nabi. Dulu Umar berencana membunuh Nabi, bencinya kepada Rasul. Tapi begitu dia melihat bahawa Nabi ternyata bukan yang seperti disangkakan orang, berubah hati Umar 360 derajat. Dulu benci, sekarang sayangnya minta ampun. Siapa yang berani mengganggu Nabi, maka Umar lah yang menjadi tameng pertama. Padahal Rujih kau benci ke Nabi, gara-gara Nabi membalas keburukannya dengan kebaikan, Allah mengatakan ka'annahu waliyun hamim. Lihat, orang akan berubah menjadi dekat kepadamu seakan-akan teman setia. Dan ini efek daripada memaafkan. Makanya kalau ada orang yang terlalu benci kepada kita, lalu kita maafkan, maka dia mulai berfikir ulang, ternyata orang ini tidak seperti yang difitnah oleh orang lain. Berubahlah dia menjadi teman yang paling setia. Nah, kemudian yang terakhir, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memaafkan orang lain, maka dipastikan dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi pada Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan turun surat At-Taghabun ayat 14 karena sesuatu terjadi pada Abu Bakar. Kita tahu bahawa anak Abu Bakar radhiyallahu anhu, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, itu pernah difitnah dengan cerita hadisul ifki. Dia difitnah bahawa dia selingkuh dengan Safwan ketika pulang dari perang, karena dia terlambat, lalu dia kehilangan jejak pasukan, dan akhirnya Safwan yang paling belakang yang menuntun Aisyah di atas kuda, sedangkan Safwan menggiring kuda dari bawah. Itu pun difitnah oleh orang munafik bahawa Aisyah sengaja terlambat untuk bisa bertemu Safwan. Dituduh selingkuh, menyebar berita, Nabi diam menunggu wahyu Allah. Abu Bakar marah kepada anaknya karena anaknya dianggap sebagai orang yang telah mengkhianati Nabi, sampai dia tidak mau bicara dengan Aisyah sampai turun wahyu dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu yang menyebarkan berita viral ini, sebarkan, yaitu orang yang diasuh oleh Abu Bakar, yaitu anak saudaranya sendiri yang bernama Mistah binti Usasah. Dia yang menyebarkan kemana-mana Aisyah selingkuh, Aisyah sudah selingkuh, padahal dia ditanggung nafkahnya oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar tahu bahawa salah satu yang menyebarkan berita tentang anaknya, yaitu berita bohong ini, adalah Mistah yang dia tanggung nafkahnya selama ini, dia berjanji, dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan lagi memberi nafkah kepada Mistah. Turunlah surat At-Taghabun, yang inti surat ini yaitu Allah mengatakan tidak layaklah seseorang yang telah menanggung kebutuhan orang miskin lalu dia membatalkan tanggungan itu. Hendaknya dia memaafkan, waliyafu waliyasfahu, maafkanlah, berlapang dadalah.
Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Tidakkah engkau ingin diampunkan Allah gara-gara engkau memaafkan orang? Ternyata Allah langsung menyambut kejadian Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, tidakkah engkau ingin diampunkan Allah, dimasukkan ke surganya? Caranya, ampunkanlah orang-orang yang telah berbuat salah kepadamu. Makanya Bapak Ibu menaka Allah, inilah amal kita. Walaupun berat terasa, tapi sekali-sekali kalau lagi aman duduk sore-sore, berfikirlah kepada orang-orang yang telah menzalimi kita, lalu ucapkanlah, telah kumaafkan. Hati mungkin akan mengatakan belum, tapi paksalah, kala aku maafkan. Jadi mudah-mudahan Allah memaafkan amal kesalahan kita ketika kita memaafkan kesalahan orang lain. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi